Ya, kali ini kita akan membahas tentang pribadi dan pelayanan Paulus. Dan untuk yang pertama yaitu berkenaan dengan kepentingan khusus Rasul Paulus. Nah, berkaitan dengan kepentingan khusus Rasul Paulus, kita akan membahas yang pertama adalah biografi dari Paulus. Paulus ini bukan sekedar seorang tokoh penting dalam sejarah gereja mula-mula, tetapi dia juga adalah seorang yang sangat jenius. Bahkan seorang jenius lintas budaya yang secara mengagumkan mengintegrasikan 3 dunia besar pada zamannya itu, yaitu dunia Yahudi, dunia Helenistik, ya, dunia Yunani, dan dunia Romawi. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, kita kenal bahwa Paulus ini adalah seorang yang jenius. Kalau ada orang yang dapat mengintegrasikan 3 budaya, 3 logika, 3 pemikiran teologi dari pendekatan 3 negara, yaitu Ibrani, Yunani, dan Romawi, wah, ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa-biasa ya. Ya, intinya bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat spesial ya dari segi kualitas dan kemampuan akademisnya. Nah, identitas etnis dan religiusnya sebagai seorang Israel, dia dari keturunan Abraham dan juga dari suku Benyamin. Nah, ini dapat kita temukan di dalam Roma 1 ayat 1 dan juga 2 Korintus 11 ayat yang ke-22. Apa yang menjadi latar belakang keturunan Paulus, yaitu Abraham, keturunan Abraham dan dari suku Benyamin, itu bukan hanya merupakan fakta historis, tetapi juga menjadi bagian integral dari kesadaran panggilannya. Dalam dirinya, iman Yahudi yang mendalam itu bertemu dengan gaya analisis kritis terhadap filosofis Helenistik dan kesadaran kewarganegaraan Romawi yang tertib dan legalistik. Jadi kita perhatikan di sini ada satu perpaduan unik di dalam diri Paulus. Dari segi iman, dia adalah seorang Yahudi yang sangat mendalami hukum Taurat. Tetapi sebagai seorang Yunani, bukan keturunan Yunani, tetapi orang yang hidup dan terlibat dalam budaya Yunani, Paulus juga sangat menguasai filsafat-filsafat Yunani. Dan sebagai seorang Romawi, Paulus adalah seorang yang tertib dan seorang yang legalistik. Nah, perpaduan kekuatan ini menjadikan Paulus ini sebagai seorang yang spesial. Terlebih lagi ketika Paulus kemudian diangkat oleh Yesus Kristus sendiri menjadi seorang rasul. Dan disinilah kelebihan dari seorang Paulus ya. Seorang rasul dengan kemampuan akademis, iman, integritas, tertib, dan legalistik, bahkan mempunyai kemampuan filsafat yang luar biasa. Nah, dalam banyak suratnya, tampak bahwa pemahamannya yang tajam terhadap struktur hukum Romawi serta retorika Yunani. Yang dimaksudkan retorika Yunani ini adalah satu bidang akademis yang berkenaan dengan kemampuan seseorang di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pidato, dan berargumentasi. Itu disebut dengan retorika Yunani. Jadi tampak bahwa pemahaman Paulus yang tajam terhadap struktur hukum Romawi serta retorika Yunani itu sangat terlihat jelas di dalam surat-suratnya yang di dalam Alkitab. Dan struktur hukum Romawi, retorika Yunani itu kemudian menjadi alat yang efektif untuk memberitakan Injil. Ya, namun demikian, semua itu tidak pernah membuat Paulus itu melepaskan akarnya sebagai seorang Yahudi. Bahkan dalam bagian-bagian akhir pelayanannya, seperti yang dapat ditelusuri dalam surat Roma, ia menegaskan dengan penuh syukur bahwa Allah telah mempercayakan pewahyuan yang begitu mulia kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel.
Maksudnya begini, saudara. Sebagai seorang rasul yang diutus kepada bangsa-bangsa lain untuk menyampaikan Injil, Paulus menyadari bahwa pada akhirnya semuanya akan kembali lagi kepada bangsa Israel. Nah, dari segi teologis, keterikatan Paulus pada tradisi Yahudi itu tidak pernah menjadi batu sandungan bagi pengabdiannya kepada Kristus. Justru sebaliknya, hal itu memperkaya pesan Injil yang ia sampaikan. Dalam pandangan beberapa teolog, hal ini menunjukkan bahwa bagi Paulus, pemenuhan hukum dan nubuat itu bukanlah pemutusan, melainkan penggenapan yang logis dan kudus dalam pribadi Yesus Kristus. Maksudnya begini, Paulus adalah seorang Yahudi yang melakukan hukum Taurat, tetapi segala sesuatu yang berkenaan dengan keyahudian dan hukum Taurat itu bukan menjadi penghalang bagi Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi justru sebaliknya, bahwa konsep-konsep Yahudi dan hukum Taurat yang ada di dalam diri Paulus sebagai satu dasar spiritualitasnya itu justru akan menggenapi, merupakan satu penggenapan logis dan kudus di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Karena itu kalau Paulus menceritakan dan memberitakan Injil Yesus Kristus, bahwa itu adalah sebenarnya kabar tentang penggenapan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Paulus memberitakan Yesus Kristus sebagai penggenapan hukum Taurat, berarti ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus memberitakan penggenapan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa lain. Kesetiaan Paulus terhadap kitab suci Yahudi itu terbukti dari frekuensi kutipan dan alusi terhadap hukum Taurat, Mazmur, dan para nabi yang begitu berserakan di seluruh tulisan-tulisan dan surat-suratnya. Nah, itu membuktikan bahwa Paulus tetap setia terhadap kitab suci Yahudi. Sekalipun di dalam beberapa bagian, Paulus seolah-olah mendiskreditkan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat, tidak mendapatkan keselamatan. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang diselamatkan. Hanya seolah-olah. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Paulus adalah pemberitaan penggenapan hukum Taurat di dalam Yesus Kristus. Jadi, Paulus di sini bukan hanya menggunakan teks-teks tersebut sebagai legitimasi historis, melainkan juga sebagai fondasi dari narasi keselamatan yang kini telah digenapi di dalam Injil. Hal ini menggambarkan betapa dalamnya keyakinan Paulus itu bahwa kehadiran Kristus tidak membatalkan janji Allah kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama, tetapi justru menegaskannya dalam terang perjanjian yang baru dan yang kekal. Sekarang kita coba melihat tulisan-tulisan Paulus. Tulisan-tulisan Paulus telah memainkan peran yang tidak tergantikan di dalam pembentukan dan pemeliharaan doktrin Kristen sejak abad pertama. Bahkan menurut seorang teolog yang bernama Edgar J. Goodspeed, tidak ada tokoh lain yang mendominasi teologi Kristen sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang begitu panjang seperti Paulus. Nah, Edgar menambahkan bahwa nilai-nilai moral yang diperkenalkan oleh Paulus itu terus bergaung, bahkan hingga pertengahan abad yang ke-20. Hal ini mencerminkan kedalaman dan daya tahan pemikiran Rasul Paulus ini, yang bukan hanya berbicara kepada zamannya saja, tetapi juga kepada generasi-generasi yang jauh sesudahnya. Itulah sebabnya, maka seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di dalam media sosial, banyak orang itu akhirnya salah memahami, seolah-olah agama Kristen itu bukan agama Yesus, tetapi agamanya Paulus. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh Edgar J. Goodspeed tadi, bahwa tidak ada tokoh lain yang mendominasi teologi Kristen sedemikian rupa
dan dalam jangka waktu yang begitu lama dan panjang seperti seorang Paulus. Dalam tulisan-tulisannya, Paulus bukan sekedar menyusun petunjuk praktis bagi komunitas-komunitas Kristen mula-mula, melainkan juga menyusun kerangka teologis yang kokoh, kerangka yang menegaskan keunikan pribadi Kristus, tentang anugerah keselamatan, tentang identitas gereja sebagai tubuhnya, dan banyak lagi doktrin-doktrin Kristen lain yang akan kita bahas di dalam teologi Paulus nanti. Bukan hanya tentang kristologi, bukan saja tentang anugerah keselamatan, tentang soteriologi menurut Paulus, bukan sekedar tentang eklesiologi, ilmu tentang gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi juga doktrin-doktrin yang lain. Itu kita akan lihat bahwa Paulus menyusun kerangka teologis yang kokoh berkenaan dengan topik-topik teologi tadi. Jadi ini bukan semata produk spekulasi religius, melainkan hasil satu kontemplasi yang sangat dalam terhadap wahyu Allah di dalam Kristus, yang dialami secara langsung dan radikal sejak peristiwa di jalan menuju ke Damsyik, mulai dari pertobatannya sampai di dalam kegiatannya masuk di dalam pelayanan. Itu Paulus mendalami teologi itu secara kontemplatif bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena di dalam Galatia dijelaskan bahwa Paulus belajar langsung dari Yesus Kristus secara kontemplatif. Karena itu teologi yang didapatkan oleh Paulus ini betul-betul teologi yang mendalam, yang sistematik, yang kokoh, yang kuat. Karena kita tahu tadi bahwa teologi yang dibangun oleh Paulus ini tidak hanya didasarkan pada pemahaman perjanjian lama, tetapi Paulus juga melihat konsep-konsep dari filsafat Yahudi, filsafat Yunani, serta hukum-hukum Romawi. Dan dari situ kemudian Paulus membangun satu kerangka teologi yang luar biasa kokoh. Nah, ini jangan disalah mengertikan ya, bahwa Paulus mencampur adukkan. Artinya ada teologi Kristen dicampur dengan filsafat Yunani, bukan ya? Atau dicampur juga dengan hukum-hukum Romawi, bukan. Tetapi Paulus melihat bahwa teologi yang dia bangun itu harus mendarat, harus dapat diterima oleh semua bangsa. Secara khusus, orang-orang yang punya latar belakang Yunani dan Romawi pada waktu itu. Itu maksudnya ya. Jadi bukan mencampur adukkan ya. Tetapi Paulus melihat itu sebagai satu bidang yang harus disoroti supaya Injil dapat diterima. Lebih dari itu, pengaruh Paulus tidak berhenti pada lingkup gerejawi atau spiritual. Teolog Michael Grant secara berani menempatkan Paulus itu sejajar dengan para tokoh besar dalam sejarah peradaban manusia. Karena Michael Grant melihat bahwa getaran rohani yang ditimbulkan oleh seorang Paulus itu bukan hanya membentuk fondasi kekristenan, tetapi juga menyusup ke ranah-ranah secara profan. Profan itu adalah ranah-ranah yang bersifat material. Jadi kalau kita bicara tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, antropologi, itu ranah-ranah profan. Dan bahwa getaran rohani yang ditimbulkan oleh Paulus itu bukan hanya membentuk fondasi kekristenan, tetapi sudah menyusup ke segala bidang kehidupan profan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seterusnya. Nah, sulit dibayangkan ke arah perkembangan dunia barat tanpa pengaruh pemikiran Paulinistik. Jadi ternyata bahwa pengembangan dunia barat, ya, budaya barat, pendidikan di barat, itu sudah begitu terpengaruh oleh pemikiran Paulus.
terutama dalam hal pemahaman tentang martabat manusia, konsep kebebasan batin, struktur relasi dalam komunitas yang didasarkan pada kasih karunia, bukan pada hierarki kekuasaan. Itu adalah bukti bahwa pemahaman pemikiran Paulus itu sudah masuk di dalam konsep-konsep kehidupan dunia barat. Kegiatan kerasulan Paulus yang menjangkau hampir seluruh dunia yang beradab pada waktu itu menjadi satu sarana strategis yang memungkinkan bahwa pesan Injil itu menyeberangi batas etnik, geografi, bahkan kultural. Dengan demikian, bukan hanya iman Kristen yang dibentuk oleh Paulus, melainkan juga cara berpikir manusia modern yang sadar akan relasi ilahi dan tanggung jawab sosial sebagai manusia. Maka tidak mengherankan jika Paulus ini disebut sebagai salah seorang pembentuk sejarah umat manusia yang terkemuka.